Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang bab dimensi 3. Mungkin teman-teman penasaran nih, apa aja sih yang akan kita pelajari di bab dimensi 3 ini nanti, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa materi prasyarat yang perlu kalian kuasai untuk mempelajari dimensi 3 ini. Yuk kita langsung aja. Jadi nanti ada materi prasyarat, ada jarak dimensi 3, dan ada sudut dimensi 3. Nah, prasyarat itu apa aja? Ada teorema Pitagoras, ada aturan sinus, dan aturan kosinus. Nah, untuk materi prasyarat ini kalian sudah pernah mempelajari ya. Nah, sedangkan yang jarak dimensi 3 itu apa aja? Nah, itu ada jarak antar titik ke titik dan seterusnya. Jadi ada 6 subbab yang akan kita pelajari di jarak dimensi 3 nanti. Nah, untuk yang sudut dimensi 3 ada apa aja? Ada sudut antar garis dengan garis dan seterusnya. Jadi ada 3 subbab di sudut dimensi 3 nanti. Nah, kita mulai masuk dulu di prasyarat ya. Kita ingat kembali. Nah, untuk teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini digunakan ketika segitiganya itu merupakan segitiga siku-siku. Untuk penamaannya, sudut itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Nah, sedangkan garis yang berhadapan dengan sudut itu dituliskan dengan huruf kecil. Misalnya, di sini ada garis yang berhadapan dengan sudut A, maka garis ini dikasih nama A kecil. Ya. Nah, sedangkan garis yang berhadapan dengan sudut B, maka dia namanya garis B kecil. Begitu pula dengan yang C ini, garis yang berhadapan dengan sudut C itu dinamakan C kecil, atau bisa juga ditulis garis AB, gitu juga bisa. Nah, rumus teorema Pitagoras apa aja? Yuk kita ingat. Nah, ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ada B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, dan seterusnya. Nah, kenapa tanda ini berbeda? Ya, ini spesial karena di sini teman-teman lihat bahwa A di sini adalah sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Sehingga nanti ketika yang ditanyakan adalah panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku, maka nanti rumusnya adalah positif. Sedangkan yang lainnya negatif. Begitu. Nah, ada juga yang menuliskan begini. A sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kalau di sini A-nya itu masih bentuk kuadrat, kalau di sini A-nya sudah tidak ada kuadratnya, tetapi ada akarnya ya di sini, begitu. Nah, kemudian ada aturan sinus. Aturan sinus itu digunakan untuk segitiga sembarang. Bisa segitiga tumpul atau segitiga lancip. Selain segitiga siku-siku, betul. Rumusnya ini ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ingat ya, ini materi di kelas 10. Jadi bisa dibuka lagi catatan kelas 10-nya. Oke, kemudian ada aturan kosinus. Aturan kosinus itu hampir sama ya dengan aturan sinus, dalam artian aturan kosinus ini digunakan pada segitiga sembarang selain segitiga siku-siku ya, bisa segitiga tumpul, segitiga lancip gitu. Nah, untuk rumusnya apa aja? Nanti rumusnya ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A dan seterusnya. Nah, perlu dipahami kalau yang ditanyakan A kuadrat, maka ini sama dengannya adalah dua sisi selain A, berarti apa? BC. Kemudian di sini juga BC. Ya, yang di sini tinggal A, sudutnya itu sudut A gitu.
Oke, ini tadi adalah materi prasyarat yang perlu kalian kuasai. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.